warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriansa Safi'i, mahasiswa Yayan Curup Prodi Perbankan Syariah 2C. Saat ini saya sedang membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Fikih Kontemporer. Dan pembahasan yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu bagaimana atau bermuamalah dengan memegang harta yang haram. Yang pertama, seluruh hartanya haram. Harta yang bentuknya najis seperti bermuamalah yang dihasilkan dari babi, bangkai, dan khamar atau yang memabukkan. Dan harta yang berasal dari muamalah tidak ridho atau barang yang didapatnya dari hasil curian atau rampasan. Selanjutnya, harta yang berasal dari muamalah yang haram seperti suap menyuap dan menghasilkan riba. Yang selanjutnya yaitu haram hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram. Dalam kitab fatwa Ibnu Soleh, jika bercampur antara harta yang halal dan yang haram serta tidak bisa dibedakan, maka jalannya adalah dipisah. Perkiraan antara ukuran yang haram dengan niat membagi dari selebihnya boleh dibagikan atau boleh digunakan, sedangkan yang dipisah jika diketahui pemiliknya maka diserahkan kepadanya. Jika tidak diketahui oleh pemiliknya, maka boleh disedekahkan atau diinfakkan atas namanya. Dan pembahasan selanjutnya yaitu asuransi dan permasalahan dalam ekonomi. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau tidaknya seseorang. Syarat-syarat asuransi yang pertama diatur dalam PSI 1320 KUHP, yang kedua ditambah ketentuan PSI 251 KUHP, tentunya pemberitahuan mengenai pengenalan asuransi. Syarat-syarat terjadinya perjanjian asuransi. Yang pertama, asuransi bersifat konsensual. Yang kedua, pembuktian adanya kata sepakat, pembuktian janji-janji dan syarat-syarat di dalam polis. Dan adapun jenis-jenis polis dalam asuransi itu biasanya yaitu polis muskama. Yang selanjutnya yaitu polis bursa, polis waktu, dan polis perjalanan. Pembahasan selanjutnya yaitu penggadaian atau pemanfaatan barang gadai. Yaitu syarat-syarat dalam penggadaian syariah. Yang pertama, ran harta atau mustahik. Yang kedua, sigat. Yang ketiga, mafhun bi hutang. Dan yang terakhir, al-mafhun barang-barang gadai dalam 4 mazhab, yaitu dalam mazhab Hanafi melarang memanfaatkan barang gadai karena mustahik, bukan menguasai tetapi hanya memegang atau menggadai milik orang, hanya memegang hak milik orang lain. Yang kedua yaitu pendapat dari Syafi'i dan Maliki, barang gadai boleh dimanfaatkan apabila pada saat akad sang penggadai atau pemilik barang mengikhlaskan atau memperbolehkan dimanfaatkan barang tersebut tanpa ada paksaan manapun. Dan yang pendapat terakhir yaitu dari Hambali, yaitu barang gadai yang boleh dimanfaatkan adalah hewan dan tidak boleh selain hewan, tetapi boleh barang gadai yang lain selain hewan dimanfaatkan apabila sang penggadai tersebut
memperbolehkan atau mengizinkan barang miliknya itu untuk dimanfaatkan oleh pemegang gadai. Dan pembahasan selanjutnya yaitu adalah perlombaan atau olahraga dalam Islam. Olahraga yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama, perlombaan yang sangat dicintai oleh Allah adalah perlombaan atau olahraga berkuda dan memanah dengan tujuan berjihad di jalan Allah. Sedangkan perlombaan yang dibenci Allah yaitu dapat menimbulkan kebencian satu sama lain, menghabiskan waktu. Contoh dari olahraga atau perlombaan tersebut seperti perlombaan catur, remi, dan lain sebagainya. Dan perlombaan yang hukumnya mubah adalah lari, renang, gulat, dan lain-lain. Dan olahraga yang bersifat haram hukumnya itu apabila mendapatkan hadiah dari menyakiti orang lain. Hukumnya haram karena adanya unsur kecurangan atau unsur mencelakai orang lain. Dan lanjut dengan pembahasan selanjutnya yaitu undian dan lotre. Undian dan lotre itu adalah memilih dari keseluruhan pilihan yang tersedia untuk mendapatkan suatu hadiah dari sesuatu yang dipilihnya. Hukum dalam lotre atau undian tersebut, yang pertama itu diperbolehkan syariat hadiah apabila hadiah itu ditujukan untuk memotivasi agar orang lebih giat atau lebih meningkatkan lagi untuk mencari ilmu pengetahuan. Dan yang selanjutnya yaitu dilarang karena disyariatkan untuk membayar biaya tertentu atau biaya yang telah ditentukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan hukum selanjutnya yaitu istinhad, hukum yang menjadi haram jika terdapat unsur judi atau taruhan. Dan lanjut dengan pembahasan selanjutnya yaitu perantara muamalah atau yang dinamakan samsara dalam jual beli era digital ini. Pengertian samsara sendiri itu yaitu suatu profesi atau pekerjaan di mana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Samsara adalah perantara antara penjual dan pembeli. Para ahli fikih mendefinisikan samsara sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk menjual ataupun membeli. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari samsara itu sendiri. Fungsinya itu pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain tersebut dengan menggantel upah atau mendapatkan upah tanpa menanggung resiko. Maksudnya yaitu menanggung resiko yang didapatkan oleh samsara tersebut pada saat ia menjualkan barang dagangan milik orang lain. Dan yang terakhir itu adalah syarat-syarat dan dasar hukum samsara. Dasar hukum yang syarat samsara yang pertama itu adalah persetujuan kedua belah pihak. Kemudian objek akad bisa diketahui manfaatnya karena secara nyata dan dapat diserahkan. Dan objek akad bukan hal-hal yang
makruh atau haram. Misalnya mencairkan untuk kasino atau sebagainya. Maksudnya kasino itu adalah nama orang, nama lain maksudnya orang yang menjadi samsara tersebut, nama orang tersebut adalah kasino. Dan dasar hukum samsara itu adalah hukum Islam memperbolehkan profesi samsara berdasarkan surah Yusuf ayat 26, yang artinya itu upah bagi makelar adalah halal karena makelar adalah profesi dalam bentuk jurah dengan prinsip dasar tolong menolong sehingga hukumnya membeli. Nah, itulah dasar hukum dari samsara itu sendiri. Dan baiklah, itulah video pembelajaran yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.